makan ketupat. Ketupat dimakan, dodok di muaro. Melalui perompat kita lestari ke adat istiadat supaya budaya terus terpelihara. Sriwijaya Pagi, perompat RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulur, kita lanjut kembali dan kali ini obrolan komunitas ya, dengan komunitas yang keren ya. Kalau kita bicara mengenai olahraga pasti menarik bagi kita untuk kita ulik ya. Yaitu pagi ini kita bersama Hybrid Club. Tema kita aktif membangun lingkungan sosial yang sehat, dan tentunya klub olahraga variatif yang solusi buat kamu yang muda bosen. Jadi emang mungkin pengen banyak menikmati olahraga ya. Biasanya ada satu fokus ke olahraga ya. Ini bisa ikut di Hybrid Club ya. Hybrid Club ini berisikan anak muda yang luar biasa, dan nanti kita akan tanya-tanya berapa jumlahnya sekarang dan bagaimana olahraga ini bisa dipadukan dengan olahraga lainnya ya. Langsung baik kita bersama 3 narasumber yang sudah ada hadir di studio. Kita langsung tanya-tanya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Dola. Iya, apa kabar? Alhamdulillah Pak, sehat semua. Iya. Ya. Ini kita langsung ngobrol-ngobrol ya, karena tadi Caknya sudah berkeringat olahraga tadi pagi-pagi. Jam berapa mau keluar rumah? Kami keluar rumah jam 5:30 Pak. Jam 6 sudah kumpul di Palembang Icon, terus lari 2 keliling lah, 5 kiloan. Yang di depan Palembang Icon tuh kamu ya lah? Iya rame Pak, bukan kami be. Jadi campur. banyak rame uangnya, campur-campur. Oke. Cuman yang paling rame kami saat ini. Iya iya. Oke lah kalau itu ini ada Vito Aliandi Ya, selaku kapten. kapten. Kenapa klub. sebut kapten? Mirip Kapten Subasa ya? Nah itu. Jadi kalau klub olahraga itu biasanya ketuanya tuh disebut kapten Pak. Oh, Ya. Terus wakilnya juga kokep, terus baru ada divisi-divisi lain juga oke. yang support. Ya, co-cap ya, co-kapten. Ya, Ya, Adang Nazar Bayev. Ya, Bukan Nazarbayev. bukan Nazar Bayar bukan, ya. Bayar itu memang gelar marga. Sebenarnya Nazarbayev itu nama dari Rusia, lebih tepatnya di Kazakhstan, nama presiden Kazakhstan. Jadi orang tua ini apa inspirasi lah itu ya. Terinspirasi betul. Oke. inspired. Di sini ada Rizky Ibdiza, Head of Media. Iya, halo Oh, Kak. iya, halo. Ya, selamat pagi semuanya. Salam olahraga. Salam olahraga. Ya. Ini tiga-tiganya luar biasa karena setiap Sabtu Minggu atau di tiap hari-hari khusus. Jadi kalau kegiatan rutin kami saat ini itu ada di hari Sabtu, Pak. Lari pagi. Nah, terus di hari Minggu juga ada kami lari pagi. Cuman itu lari bersama Nagara untuk saat ini, Nagara Cafe. Jadi kerjasama antara Hybrid Club sama Nagara Cafe itu. Nagar Kabe itu tempat minum ya. Tempat makan ya, minum. tempat makan, tempat minum gitu. Oke. Mereka juga ngadakan lari hari Minggu dan nge-guide kami juga sebagai community partner. Itu hari Minggu. Oh, berbayar. Kalau itu nggak berbayar, Mbak. Free. Tapi kalau misalnya ada event, ada juga yang berbayar. Oke. Jadi tergantung ininya apa kegiatannya, tergantung ada event apa enggak. Kalau reguler nggak berbayar. Oh ya, oke. Ya. Dan kita tanya juga mungkin sebagai kapten ya. Ya. Sejak tanggal tahun berapa nih tegak nih klub nih? Kebetulan klub ini baru, Pak. Baru berjalan 2 bulan. Itu di tanggal 25 Mei 2025. Jadi baru jalan 2 bulan lebih ya. Cuman alhamdulillah antusias teman-teman itu juga rame. Karena kami baru jalan 2 bulan itu sudah anggota di grup udah 100 ya. Udah 100 berapa belas gitu. Dan yang aktif juga aktif lari tiap minggu itu ada 30 orang, 40 orang gitu, Pak. Nah, jadi Pernah 100-nya kumpul bareng pernah? belum pernah. Jadi paling rame 50 lah. 50. Ya. Ini ada hubungan dengan media juga nih. Ada si siapa tadi Ada namanya? hubungannya tadi dengan Kami manggilnya siapa nih? Rizky ya. panggilannya Pomet, Rizky Ibtiza, Pomet. Silakan Rizky, bagaimana memegang media dari Hybrid Club nih? Oke, jadi untuk media di hybrid ini sebenarnya
sangat seru ya karena Rizky sendiri ini backgroundnya memang seorang desainer grafis, memang backgroundnya desainer grafis, jadi kebenaran dapat kerjaan dari teman-teman juga karena memang hobi olahraga juga Kak, memang hobi olahraga juga, kemudian di sisi lain menyalurkan hobi sebagai desainer grafis, jadi ada dua hobi yang saling berjalan di situ. Ada olahraga dan juga desainer grafis. Nah, untuk beberapa bulan ke belakang ini ditemani sama 2 orang member hybrid juga, pengurus hybrid di bidang media. Ada si Alan sama si Fajri juga. Dipenggali ke si Alan itu ya. Alan. Iya. Si Alan. Jadi ada Alan sama Si Fajri. Fajri. Dan boleh nih Melo tanya-tanya untuk yang hobi olahraga nih. Silakan. Halo, Assalamualaikum. Halo. Selamat pagi, dengan siapa nih? Halo. Dari siapa? Putus-putus suaranya. Halo. Hari. Ali. Mau nanya silakan Hari, dari mana Hari? Putus-putus suaranya Ri. Kak, mungkin ditutup dulu gitu telepon lagi. Dapat tahu sinyalnya. Siapa sinyal? Ya. Atau lagi di jalan? Halo? Halo? Halo, Iya. Ya. Boleh silakan nanya nih langsung. hanya jalan. Kayaknya apa? Hah? Daftarannya? Iya. Pendaftarannya? Oke. Jadi untuk pendaftaran langsung saya jelaskan itu nggak ada biaya pendaftaran. Jadi kalau mau join langsung ikuti aja kegiatan rutin kami di hari Sabtu tersebut. Ketemuannya di mana? Ketemuannya di Palembang Icon, parkiran Palembang Icon. Pagi-pagi Sabtu kalau ya. mau info bisa follow Instagram kami di Ya. @hybridclubplg. Oke. Ada lagi tanyanya? Gitu. 6 September. Kenapa? Hah? Tanggal 6 September. Putus-putus Ri. Tanggal 6. Itu acara dangdut kalau yang September. Jalan santai, jalan santai. bener Ya. Iya, iya. Jalan santai ya Ri. Nanti ada anak-anak hibrid juga kita ajak juga. Jalan santai. Boleh banget. Kalau jalan santai boleh tanggal 7 hari Minggu September nanti ya. Ulang tahun RRI ya. Gratis, Pak. Oh gratis. Senang baik, datang baik oke. Ya, makasih ya. Oke, ini ada hubungan juga dengan olahraga di RRI. Jadi ini mungkin bisa nanti ya bisa join juga kan teman-teman dari Hybrid Club kan. Iya, Jalan bisa. santai, ada hubungan jalan ke olahraga gitu. Ya, masih berhubungan lah dengan Ya. kita. Nah, apa saja yang sekarang sudah bisa dikatakan untuk dikembangkan di Hybrid Club selain lari? Nah, jadi untuk konsep kami sendiri itu kan bercabang olahraganya, Pak ya. Ya. Bukan cuma lari, tapi kami ada kegiatan mini soccer untuk saat ini. Mini soccer. Di mana tuh? Kalau mini soccer bisa kemarin kami mainnya di Prioritas. Terus rencana mau main juga di lapangan beta, jadi belum ada lapangan yang benar-benar kami rutin. Jadi biar nggak bosan juga, Pak. Jadi kami ganti-ganti juga lapangan. Itu kalau mini soccer. Nah, yang kedua tuh ada badminton juga. Nah, badminton itu juga sama kayak mini soccer. Itu biasanya kami ada 2 minggu sekali rutin. Nah, kedepannya mungkin kami juga buka cabang olahraga yang lain juga. Karena kan ada request dari teman-teman member juga nih. Pengen buka sesi gym, pengen buka yoga, pengen pedal nih yang baru mau buka kan. Olahraga mahal. Olahraga mahal. Tenis juga ya. Atau mungkin golf. Jadi kedepannya ya cabang olahraga kita tuh bakal banyak. Jadi kami mentargetkan segmen yang lebih luas. Jadi teman-teman bisa join sesuai dengan passion versi terbaik dari diri mereka masing-masing. Termasuk mungkin renang ya. Renang juga bisa. Iya, Ya. bisa jadi kan. Bisa karena, jadi ke depan. Banyak tempat lokasi bisa didatangi benar. Ya, Ya. juga tepat. Untuk sebagai co-captain ini kan mendukung atau juga sebagai wakilnya dari Pito ada Nazar. Nazar, selama ini yang daftar ini banyak dari kalangan cowok atau cewek? Untuk masalah yang daftar
awal-awal pasti banyaknya cowok. Ah. Karena memang cowok lebih suka untuk olahraga. Tapi perlahan-lahan mungkin masyarakat Kota Palembang baik cewek maupun cowok itu mulai sadar akan namanya kesehatan. Nah, Jadi untuk sekarang bisa saya bilang 60% di cowok dan 40%-nya cewek untuk Oke. anggota saat ini. ya ngomong masalah kesehatan tadi ya Zar ya. Ya. Kan kalau kosong lah kalau misalnya kita ngomong cuman kita olahraga hari itu seminggu sekali. Ya. Tapi pola makan atau pola kehidupan sehatnya kan dari jago. Ini Ya. biasanya dari kalian ini saling nunjuk nasihat masukan atau mungkin ada berbagi pengalaman. Untuk masalah masukan tentang kesehatan, mungkin ada beberapa teman kami yang sudah menjalankan diet, ada yang sudah nge-gym. Ya. Jadi mereka sangat benar-benar memperhatikan protein, memperhatikan kalori dan sebagainya. Ada beberapa teman yang bakal sharing-sharing kok. Jadi bagi kalian yang udah ikut di hybrid, boleh langsung tanya aja. Gimana sih cara untuk diet, gimana cara untuk menjaga kesehatan, gimana cara untuk berlari yang betul, nge-gym yang betul. Itu kami sangat terbuka untuk kalian. Jadi bakal kami jawab. Oke, ya. Kalau untuk keakraban sendiri, ya mungkin dari kapten juga bisa jawab nih. Keakraban yang ditanamkan selama 3 bulan ini, bagaimana konsepnya? Kalau keakraban itu kami dari yang membuat klub ini itu sangat nge-welcome untuk teman-teman yang baru gabung. Jadi kalau ada teman-teman yang baru gabung itu pasti selalu kami tanyain namanya, kami minta untuk perkenalan. Nah, jadi setiap kami lari pagi itu pasti kami kenalan dulu kalau ada orang-orang yang baru join. Terus setelah lari kami itu biasanya ada sesi sarapan bareng, Pak. Jadi habis lari nggak cuma lari, dari kita ada sesi sarapan bareng dan dari situlah kita membentuk bondingnya biar teman-teman jadi lebih akrab, bukan cuma olahraga bareng, jadi bisa juga ngobrol bareng, duduk bareng santai. Iya. Jadi kan sesuai Gitu. dengan tema kita di hari ini ya, ada yang tadi tema dari subtemanya mengenai bagaimana kita mencintai olahraga, yang bagaimana kita menghilangkan rasa bosan Ya. dengan cara tadi ya, menghibrid atau mengumpulkan beberapa tangkai olahraga yang dijadikan satu kesenangan. Benar, Pak. Kalau di sosial tadi ya mungkin ada jadi perkumpulan tadi temanya juga mengenai aktif membangun lingkungan sosial yang sehat. Ya. Selain orang-orang yang di klub, mungkin ada orang-orang lain di sekitar kita yang mungkin kita ajak untuk berolahraga atau sehat. Oke, jadi selain orang-orang di klub itu mulai dari kami pribadi masing-masing, mungkin saya sendiri di lingkungan kerja atau lingkungan keluarga itu termasuk yang paling aktif untuk mengajak hidup sehat, Pak. Saya itu paling aktif untuk mengajak teman-teman keluarga untuk rutin untuk berolahraga dan juga memperhatikan nutrisi-nutrisi di makanan juga, karena itulah yang membentuk budaya sehat sama badan kita yang sehat, karena itu memperpanjang lifespan kita juga kan. Jadi kita kan pengen di hari tua nanti kita masih punya kualitas badan yang bagus, yang baik gitu. Jadi itu kalau dari saya. Mungkin kalau dari Kokep, kalau Rizky mungkin ini tren bayar apa gitu. Melo-melo apa memang kebanyakan orang-orangnya? Melo-melo atau memang ada terpikir untuk mereka menjaga kesehatannya? Oke, kalau Rizky sendiri itu Kak kebenaran diawali olahraga itu memang udah beberapa 1 tahun terakhir yang rutin memang terprogram. Nah, kemarin itu sempet punya kendala di gula yang tinggi. Jadi Diabetes. enggak, memang tapi udah dikategorikan tinggi lah. Nah, udah ada gejala-gejalanya. Artinya di situ kemarin mengambil program mengurangi gula. Nah, beberapa bulan menjalani, alhamdulillah baik, hasilnya berkurang gulanya. Nah, dibarengi memang olahraga tadi. Ternyata apapun ini tips juga sih buat teman-teman yang kata mau diet atau ada program kesehatan apa. Sebenarnya program apapun itu sebenarnya nggak ada yang salah dan nggak ada yang 100% bagus kan. Nggak ada yang 100% benar maksudnya. Tergantung menyesuaikan dengan kebutuhan si
badannya itu sendiri. Artinya mau gimana pun programnya tidak boleh program kesehatan itu terlalu ekstrim dan terlalu dipaksa. Sebenarnya itu intinya. Oke. Ke Kapten mungkin tambahan mungkin olahraga rame-rame lebih baik dari olahraga sendirian gitu ya. Lebih menyenangkan kan? Mungkin untuk masalah olahraga bersama orang atau sendiri, kalau saya sendiri itu merasakan bahwa olahraga sendiri itu membuat kita jenuh, membuat kita tidak bisa, dan kadang mental kita tuh tidak sanggup. Tapi dengan adanya teman-teman ini, aku belajar nih bahwa oh ternyata selama ini bukan aku yang nggak sanggup, ternyata mental aku aja yang lemah. Melihat jalan yang sepi, tidak ada teman ngobrol, nggak ada bahasan, jadi membuat udah capek, cukup sekian aja aku olahraganya. Tapi dengan komunitas ini, dengan adanya komunitas ini, aku merasa lebih, wah ternyata olahraga itu asik loh. Aku bisa loh. Aku kemarin sempat juga berlari sama Pomade, itu bisa sampai 15, 10 dan lain-lain. Padahal selama ini aku 5 kilo aja udah gak sanggup lagi. Berarti emang olahraga bersama temen, komunitas atau rame-rame itu lebih menyenangkan. Tapi ada pilihan jarak ya. Kalau misalnya kayak maaf kalau saya kan agak ada kelainan di jantung untuk lari, mengas gitu ya. Ya. Nah, itu ada jarak-jarak khusus enggak? Karena ya mungkin kemampuan dikata si atau dia siapa? Bayef ya. Bayet Jadi tadi, ya. untuk masalah jarak, itu sebenarnya kami membebaskan. Mereka sanggupnya di mana? Karena olahraga yang kami ingini bukan cuma kejar-kejaran pace atau kejar-kejaran jarak. Kami pengen olahraga ini senyamannya. Jadi olahraga yang nyaman itu akan membuat tubuh kita lebih sehat, mental kita lebih oke. Dan mungkin bagi yang belum pernah lari atau jarang olahraga, pelan-pelan aja nggak apa-apa kok. 1 kilo, 2 kilo. Namanya kita ini berproses, bertahap. Jadi nggak apa-apa kok, santai-santai aja gitu. Oke. Sebelum kita ngobrol-ngobrol lagi nih, kita undang lagi penelpon atau pendengar yang pengen bergabung, silakan di 0711 351 656 dulu pendengar di program acara obrolan komunitas, dan kali ini bersama Hybrid Club ya. Hybrid Club ini berisikan anak-anak muda yang ada juga yang berkeluarga ya. Ada juga. Nah, Ada. jadi segala umur bisa ikut, anak-anak juga boleh ya. Segala kalangan Jadi, boleh ikut. iya, oke. Segala kalangan ya, mau ke mahasiswa, pelajar, Ya, bekerja ya, atau pengangguran boleh. gitu. Boleh. Ya, boleh banget. Jadi berolahraga bersama-sama bersama Hybrid Club ya. Bisa bertanya sini langsung di 0711351656. Nah, balik lagi ke itu Ya. mengenai pilihan rute atau ke jalur olahraga yang dipakai untuk lari ya. Ini lari ya. Untuk khusus lari ya. Itu mungkin dipilihkan mungkin atau gimana? Oke, jadi kalau untuk rute paling utama yang kita sering pakai itu di Palembang Icon Loop. Jadi kita start di parkiran Palembang Icon, terus muter ke arah Momea, terus belok kanan lagi sampai ketemu PI lagi. Nah itu satu keliling itu udah dapat 2,7 kilo. Oh, jadi 2 kali ya? Ya, jadi kalau 2 kali udah 5,4 kilo. Oh, Nah, jadi terus kalau nggak mampu pas cukupnya 5 kilo, dia stop di 2 kali. ya kalau misalnya cukup sekeliling juga nggak apa-apa kalau misalnya cukup. Tapi kan nanti lama-lama kalau udah rutin pasti tubuh kita tuh lebih terbiasa. Jadi bisa 1 keliling pertama-tama, mungkin selanjutnya bisa 2 keliling, bahkan 3 sampai 4 gitu. Nilai plusnya di situ banyak fotografer Pak di situ tuh. Jadi banyak teman-teman Bagi pelari konten. pelari-pelari konten itu semangat kalau lari di situ. Jadi karena banyak fotografer, belinya di aplikasi Fotoyu. Nah, kalau itu Fotografer rute yang paling utama kami. Fotografer tuh diajak gitu atau Nggak. usaha sini ya? Standby. Standby mereka Ya, di sana. mereka Jadi kita standby. beli di aplikasi. Oh. Scan wajah terus muncullah muka-muka kita tadi. Itu nilai semangatnya di Palembang Icon tuh teman-teman banyak di situ. Oke. Masih banyak rute-rute yang lain juga, tapi masih sering kami larinya di situ, Pak. Pernah di Kambang Iwa atau tempat yang lokasi Pernah kayak juga. Jakabaring atau di Petising? Opsi lain itu kami pernah di yang pertama Palembang Icon tadi kan Pak ya. Yang kedua tuh di Kambang Iwa juga, tapi Kambang Iwa tuh kan satu loopnya 800 meter.
Minusnya di situ agak mudah bosanan bay jadinya. Rame muter juga di ya. situ. Tapi plusnya banyak jajan-jajanan di situ, Pak. Jadi habis lari bisa jajan-jajan juga di situ. Bahaya juga deh. Baik. Bukan olahraga yang nambahi lemak juga bisa. Yo, nah yang ketiga kami sukanya Lemak sitiran makan juga. ya sitiran. Sitiran itu kami ambil rute, misalnya mau target 5 kilo terus ambil jalan ya kira-kira dari mana sampai mana itu. Pernah kami dari Sudirman terus ke arah Merdeka terus muter lagi Arifai balik lagi Sudirman itu udah dapat 5 kilo. Nah, itu asik juga Pak kalau sitiran karena kita tidak bosen. Jalannya itu yang kita tempuh selalu jalan yang baru. Nah, itu bikin semangat juga lah. Itu. Sitiran itu keliling kota lah. Keliling kota sitiran. Ya. Oke, Lur, kita bakal balik lagi. Jadi kita break dulu dan tentunya banyak ngobrol-ngobrol bersama 3 orang yang luar biasa nih. Baru 3 nih, kaki yang mungkin yang lainnya mungkin lain kali waktu dah itu aja ya. Lagi 30 Mas. Dan belum kita tanyakan mengenai mini soccer dan juga lain-lainnya. Yang pastinya Jalur Galo-Galo tetap mantap 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Kita kembali lagi sekelar yang berikut ini. Oke. Bagai bencana. Siapa lagi nyanyi itu? Loh, Cek Gaya. Oh, bagus lagunya. Nah, Cek Gaya. Nah, Ilham, Pak Ilham, masuk. Oh, ya aku dengar ke selalu Cek Gaya nih. Manu gitu. Nih ya, bagus nih ya. Ya, biasa. Ngapa Cek Gaya ikut bayar lomba yang akan diadakan oleh Radio Republik Indonesia Palembang, Cek? Lomba apa, Ham? Nah, kaget di tanggal 4 September, Iyo. jam 8 sampai dengan selesai, Iyo. ini ada lomba nyanyi lagu dangdut. Lomba nyanyi lagu dangdut. Persyaratannya gampang nih, Cek. Apa baik syaratnya, Ham? Ya, wanita usia 15 sampai dengan 55 tahun. Oke. Dan juga membawakan satu lagu dangdut klasik atau dangdut asli. Cak dangdut cek kayak tadi ya? Ya, itu pastinya. Dan juga yang paling penting, pendaftarannya gratis, Cek. Oh, pendaftaran gratis. Dan ini bakal memperebutkan juara 1, 2, 3 dan juga lagi ada juara favoritnya juga, Cek. Favorit juga ada. Dapat hadiahnya apa baik, Ham? Kaget kalau Cek agak pengen tahu, makanya daftar, Cek. Oh, iya. Terus ada sangat lain enggak? Tadi katanya sudah mau ke psikok lagu, ini nyiap ke -1 juga artinya. Iya, ada Musiknya. ada musik -1-nya juga kaget Cek Gaya tinggal download by di HP Cek Gaya. Jadi pada saat tampil kaget Cek Gaya sudah siap. Oh, ya Allah. Nah, untuk pendaftaran tuh mulai kapan, Ham? Pendaftarannya sudah dibuka mulai dari tanggal 1 Juli 2025 sampai kaget ditutup di 31 Agustus 2025. Nah, kalau misalnya nak pengen lebih tahu tentunya tentang lomba ini tadi, Ham, kira-kira di nomor berapa lah bisa kontak? Cek Gaya catat nomor ini ya. Boleh. Di 0878 9957 9751. Ulang lagi, Ham. Di 0878 9957 9751. Dan ingat, Cek, Iya. kalau pendaftarannya sudah banyak, ini bakal ditutup karena pesertanya terbatas. Wah, kalau mau itu bergancang, payu, Ham. Kita daftar sama-sama, yuk, payu. Ikuti kegiatan RRI Fest 2025 Semarak Dangdut Competition RRI 2025 Kamis 4 September 2025 pukul 8 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Persyaratan pendaftaran: pria dan wanita usia 15 sampai dengan 55 tahun membawakan satu buah lagu dangdut asli atau dangdut klasik, menyiapkan file -1 yang sudah di-download di handphone Anda. Memperebutkan hadiah juara 1, 2, dan 3 serta favorit, trofi, dan sertifikat juara, serta hadiah menarik lainnya. Pendaftaran dimulai dari 1 Juli 2025 sampai dengan 31 Agustus 2025. Informasi lebih lanjut dapat ditanyakan langsung di 0878 9957 9751 bersama C. Ilham. Ikuti segera, peserta terbatas. Nah, Cik Ilham, Cik Gaya nak bergancang nak daftar. Ayo, aku juga Ayo, daftar, Cek. baik kalau mak itu. RRI mempersembahkan RRI
Fest 2025. Lebih hijau, lebih sehat, lebih berbudaya. Dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja RRI se-Indonesia. Palembang, 4 hingga 7 September 2025 bertempat di RRI Palembang dengan rangkaian kegiatan yang super seru dan menarik. Donor darah, penanaman pohon, lomba nyanyi dangdut, lomba dance cover, lomba mewarnai, dunia anak, workshop pantomim, pentas seni dan budaya, band performance, demo masak, bazar UMKM, jalan sehat, senam sehat, dan door prize. Pastikan jadi bagian dari acara spektakuler di tahun ini. Info lebih lanjut, cek Instagram RRI Palembang, Pro 1 RRI Palembang, Pro 2 RRI Palembang, dan Pro 4 RRI Palembang. RRI Fest 2025, lebih hijau, lebih sehat, lebih berbudaya. Alam Raya South Sumatera, beautiful world of Indonesia, menapak jejak di Nusantara, membawa kedamaian ke penjuru bumi. Alam Raya of South Sumatra, beautiful world of Indonesia, pesona luhurmu penuh makna, membawa kedamaian ke penjuru dunia. Senyum Sriwijaya, petua bijakmu mahkota. Senyummu nan indah adalah senyum kita. Senyum Sriwijaya, petua bijakmu mahkota. Senyummu nan indah adalah senyum kita. Senyum Sriwijaya, petua bijakmu mahkota. Senyummu nan indah adalah senyum kita. Adalah senyum kita. Ya, 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan udah pendengar. Kita lanjut kembali dengan obrolan komunitas ya di pagi hari ini. Aktif membangun lingkungan sosial yang sehat dan klub olahraga variatif, solusi buat kamu yang mudah bosan. Jadi kalau pengen berolahraga dengan senang gembira ya mungkin bisa diikuti ya Hybrid Club ya. Untuk kegiatannya mungkin ditanya-tanya langsung di 0711351656.
Dan kita balik lagi ngobrol-ngobrol bersama 3 narasumber kita. Tadi ada Vito Aliandi selaku kapten atau ketuanya. Ada Nazar Bayeb selaku co-captain atau wakil ya, asistennya. Dan ada Ricky Hibdizan ya. Hibdizah, Head of Media. Kita lanjut kembali ngobrol-ngobrol ya. Iya, lanjut Pak, gitu. Ini kan tadi kita pada saat up air tadi bahwa ngomong tentang bukan hanya olahraga kegiatannya, dan juga sosial. Itu memang ada agenda gitu. Direncanakan Pak, ke depannya ada. Ya, kapan kira-kira? Oke, jadi kalau untuk tanggal pastinya itu belum kami tentukan, cuman rencana itu ke depannya ada dan sedang di planning Pak. Untuk misalnya contohnya ada trail run rencana kita di bulan berapa? Oktober. Nah, itu di lokasinya di Lubuk Linggau ya. Iya. Iya, nah itu rencana akan diikutin oleh teman-teman Hybrid Club. Nah, tapi masih di planning gimana-gimananya, apakah berangkatnya barengan atau gimana. Terus yang kedua itu mungkin acara di akhir tahun kemungkinan. Tapi masih di planning juga Pak itu. Kayak pemberian sosial atau bantuan biasa gitu. Nah, itu juga kalau pemberian sosial sebenarnya belum ada. Karena kan kami Edukasi fokusnya ke masyarakat gitu ya. ya, kalau kami untuk saat ini kan masih 2 bulan, fokus kami itu masih memperkuat fondasi, fundamental kami dulu. Struktur organisasi Ya, ya. strukturnya kami kuatin dulu, bondingnya kami kuatin dulu, baru bisa mengarah ke sana nanti ya di mungkin 2 sampai 3 bulan ke depan. Ya. Kayak suara HP ada YouTube nih. Hidup. Ya. Ya dulur yang ini diingat lagi, ternyata memang siaran kita nih bisa ditonton di YouTube-nya Pro4 ya. Bukan menjelaskan bahwa ada memang YouTube-nya Pro4 ya. Ada, bukan radio Pak ya. Iya. Bukan cuma radio. Jadi 2 ya, bisa di radio, bisa melalui YouTube kita juga, dan bisa langsung tanya-tanya sini di 0711 3516656 bersama 3 narasumber kita yang luar biasa. Nah, balik lagi ke co-captain. Wah, co-captainnya nih ya. Ini udah kerja belum? Udah, alhamdulillah sudah. Di mana? Untuk kerja Jangan sebut ke perusahaannya. Apa kalau misalnya produk jangan sebut ya? Profesi. Iya, profesi. untuk pekerjaan sekarang ada di pemerintah kota. Oh, itu apa itu kan? Ya. Kalau di pemerintah kota kan biasanya ada kegiatan tuh dia sering ya olahraga. Iya betul, ada beberapa kegiatan dari pemerintah kota. Contohnya kemarin ada Ampera Tourism Run untuk memperingati ulang tahun kota Palembang. Iya. Jadi itu kan bisa bersinergi juga teman-teman dari. Iya, bisa. Untuk bersinerginya sangat-sangat bisa, tapi memang kemarin terkendala kami hybrid ini baru, klub baru, komunitas baru. Mungkin tahun depan lah ya. Mungkin, insya Allah. Bismillah. Atau punya acara dewe kan hybrid klub pan ya. Nah, itu planning jangka panjang ada planning ya? jangka panjang. Tapi untuk jangka pendeknya kami ada planning untuk anggota hybrid itu gathering. Jadi untuk mempererat per 3 bulan bonding. Ya? Kayak gitu ya. Mungkin akan kami kaji lagi apakah memang per 3 bulan, per 6 bulan sesuai dengan member yang mau ikut atau kegiatan yang akan disiapkan. Tapi untuk sekarang mungkin masih rencana terdekat kami. Nanti saya siap bantu TMC. Ya, baik. Boleh Pak. Boleh banget. Kontak. Jualan. Tidak bantu. Tidak masalah. Bantu. Jadi kan bisa support teman-teman yang memang hobi olahraga tadi ya. Iya. Ya, betul. Terus untuk iuran, nah ini iuran ya. Atau Captain mungkin bisa jelasin. Ya. Gimana Pak? Ya, untuk iuran orang yang mau jadi anggota biasanya ada kan iurannya. Oke. Atau Jadi free untuk awal-awal ya. untuk hybrid club mau join ke kita itu free, nggak ada biaya sama sekali. Jadi karena kalau untuk join ke komunitas kita itu kan tujuannya balik ke tujuan tadi, kita kan mau sehat sama mau cari teman olahraga. Jadi di situ nggak ada biaya sebenarnya. Ya, jadi selagi siap untuk datang hari Sabtu pagi itu pasti kami welcome udah. Itu. Namanya pas dadakan ya, CK lah itu. Nah kalau misalnya untuk pembiayaan lah. Tapi kalau misalnya kegiatan seperti badminton atau mini soccer itu kan ada biaya sewa lapangan. Nah mungkin di situ baru kita ada HTM-nya, ada CK-nya di situ. Nah tapi kalau untuk kegiatan yang lari itu nggak ada, Pak. Benar-benar free for all.
asal ada sepatu. Bukan tambah sepatu juga bisa ya. Tambah sepatu juga bisa, Wak. Kalau galak dan satu bisa, tapi sakit, Pak. Iya, Sakit iya. kaki. Oke. Apa yang menariknya ketika gabung sama hybrid nih, Ki? Oke. Nah, jadi sebenarnya apa sih yang ngebuat hybrid Iya, itu buat ngangenin lah gitu. ngangenin pertama. Nah, agak cerita juga, Kak. Kemarin aku lah mungkin sudah 2 minggu terakhir ini mereka lagi. Sakit. Iya, Sakit, Pak. karena Iya. nggak enak badan kan. Iya, iya. Ternyata setelah ikut lagi tuh baru kerasa bahwasannya kalau kayak kata si Bayev tadi, kalau lari sama teman itu memang beda, feelingnya beda, ngobrol. Nah, satu lagi yang enak dari lari bareng-bareng itu enaknya sambil ngobrol, Kak. Iya. Sambil ngobrol terus kadang-kadang kalau Rizky kan kalau di olahraga gym dan strength itu masih kurang tuh. Nah, tadi ada ketemu teman-teman yang dari gym memang. Nah, di situ bisa nanyo-nanyo, bisa sharing-sharing. Yeah. Kemarin tuh ada sakit-sakit di sini. Cak mana itu? Apa solusinya? Apa obatnya? Nah, jadi Awal-awalnya emang sakit kalau olahraga ya. Iya. Karena udah pernah olahraga kan. Iya. Ya, tapi kalau sudah sering tidak lagi gitu. jadi nanyo-nanyo ke orang yang memang udah ahlinya. Ya. Gitu. Oke. Kalau biasanya kan media sosial menjadi tempat keluh kesah ya atau bertanya-tanya. Apa sih yang menjadi pertanyaan banyak orang-orang kalau mau gabung sama hybrid? Untuk saat ini divisi media itu paling banyak mendapatkan pertanyaan bagaimana cara bergabung dan juga kegiatannya tuh ada apa aja, terus di mana baik, Kak. Nah, itu kan sudah kami ada tuh di Instagram kita tuh ada di pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul di situ. Nah, untuk saat ini sih pertanyaan yang sering ditanyakan itu aja baru. Oke. Ada kemungkinan nggak Pitu untuk masuk ke sekolah-sekolah? Karena setiap komunitas saya tanya-tanya gitu, kalau setiap komunitas yang datang sini saya tanya-tanya gitu. Karena kan mensosialisasikan kan bisa langsung ke sekolah-sekolah dan mereka adalah anak-anak muda yang bisa jadi member yang aktif lah untuk hybrid club. Oke, jadi kebetulan tadi pagi kami kedatangan member yang baru datang itu dari sekolah, Pak. Ada anak SMP kelas 3 SMP ya tadi, sama ada anak SMA juga. Dari SMP mana tadi? Kumbang. Nah, mungkin untuk sosialisasi ke sekolah-sekolah mungkin kita bisa diwakilkan sama teman-teman kami tadi untuk kedepannya member-member kami yang masih sekolah, dia bisa jadi duta jadi duta untuk klub hybrid club itu sendiri. Jadi dia bisa ngajak teman-temannya untuk join hybrid. Dari kami juga mungkin akan membantu kalau misalnya ada kesempatan juga bisa ikut sosialisasi ke sekolah-sekolah juga. Planning kedepannya juga kami pengen ngajak segmen lebih luas lagi. Di kedepannya termasuk sekolah-sekolah. Kayak, mohon maaf kan Vito sendiri kan kerja di retail kan. Iya, pas di kayak supermarket gitu ya. Dan itu kan bisa mensupport juga kan, dalam kata ada diajak, didampingi dan masuk ke sekolah sekalian hybrid dan nempel kan. Iya, bisa itu. Itu jadi kan, atau ada teman-teman yang punya usaha atau mungkin bekerja di itu bisa ya, nempel. jadi memang kedepannya kami pengen kita punya wadah ini bukan cuma olahraga, tapi juga bisa menunjang teman-teman punya bisnis. Jadi bisa saling support juga itu. Jadi fungsinya juga banyak ikut komunitas ini gitu. Kita dapat sehat, kita juga dapat relasi. Gitu kedepannya. Oke. Terus apa tuh model apa yang akan dilakukan kalau di gathering nanti? Rencananya bentuknya olahraga juga atau hanya ketemu-temu aja? Untuk masalah gathering sebenarnya kami ingin memasukkan ada permainan olahraga. Outbound gitu ya? Iya, tapi nggak seperti outbound banget gitu. Kayak olahraga simple atau menikmati hari-hari sambil sharing. Mungkin untuk saat ini rencana mungkin kayak lari estafet atau lari dalam karung. Satu hari ya. Iya, Selama ini kan cuma 3 jam paling olahraga. Betul. Setelah olahraga mungkin kami akan bakar-bakaran. Wah, itu enak tuh. Bakar-bakaran, menikmati pemandangan alam. Ada daun di sebelahnya bakar kan. Bersih-bersih itu. Aja masuk berita kebakaran hutan. Maksudnya di dalam tong sampah gitu kan. Iya, benar. Oke, ini kan di penghujung program nih. Harapan pasti ada harapan dari kalian masing-masing ya.
Mungkin di Rizky dulu mungkin mulai. Oke, kalau dari sebenarnya karena backgroundnya divisi media, pasti arahnya juga menjadi bukan hanya klub tapi media olahraga yang memang leading. Untuk saat ini kita kejar dulu di lokal, kita kejar dulu di Palembang, Sumatera Selatan. Nah, jika memang growth-nya ini besar, bukan tidak mungkin bahwa hybrid ini menjadi global media sport yang memang menjadi panutan lah nanti, baik di lokal maupun nasional. Mungkin seperti itu, Kak. Kalau Bisa dari menjadi apa ya, kayak bisa katakan acuan untuk klub yang ada di Indonesia ya. Iya, amin. Ya klub terbaik lah ngomong itu. Ya. Ya, agak sombong dikit, klub terbaik. Baik. Iya. Iya, amin. Oke, mungkin dari itu. Ya, kalau dari saya mungkin dari Pome tadi ingin jadi leading sport media. Kalau saya ada tambahan sedikit, ingin jadi wadah olahraga yang paling terdepan, khususnya di lokal maupun kedepannya nanti nasional, agar teman-teman yang join bisa menjadi versi terbaik dari dirinya masing-masing gitu. Kalau itu dulu dari saya. Oke, Nazar. Ya mungkin dari saya mungkin lebih ke keluargaan, menjadi komunitas nomor 1 yang memang sistemnya kekeluargaan. Bisa jadi bisnis gak dikira? Bisa banget. Bisa. Karena kan fun run kan tadi Ya, lagi rame ya. ya. Salah Bisa satunya jadi juga ada cita-cita kami, mungkin untuk suatu hari ke depannya kami pengen buat namanya gym yang konsepnya itu mungkin di atas gym, di bawahnya kafe untuk nongkrong, atau mungkin di sampingnya bisa Mereknya hybrid. hybrid, Ya. betul. Oh. Jadi Iya. sesuai dengan nama hybrid itu gabungan dari bermacam-macam. Ya. Jadi kami pengennya punya satu tempat yang benar-benar besar, jadi bisa mencakup untuk tenis mungkin, badminton, mini soccer, kafe, Iya, ya. gym. Itu cita-cita terbesar Cita-cita kami. jangka panjang, benar. Ya, jangka panjang. Ya, semoga ya menjadi Amin. apa yang diharapkan menjadi terkabul ya. Ya. Minimal tadi ada yang semakin banyak anggotanya semakin aktif. Semakin aktif. Iya, karena yang semakin bukan apa ya, kalau makin banyak nanti makin dia aktif itu yang bahaya tuh. Iya. Itu. Iya. Banyak yang seperti itu. Iya. Kayaknya masuk ke klub lain yuk gitu. Oke, terima kasih untuk kalian bertiga. Oke, terima Yang kasih kembali pastinya Pak Dola. apa yang disampaikan semoga menginspirasi, yang mengajak pendengarannya untuk berolahraga biar sehat selalu dan pastinya bisa bersenang-senang bersama dalam olahraga tadi. Iya. Benar. Iya, selama ini kan kita kan nggak tahu kalau namanya permasalahan di kehidupan sehari-hari kan. Ketika kita ngumpul bersama komunitas kan agak lupa dikit ya. Ya. Mungkin bisa jadi tempat curhat, Pak ya. Nah, oke, terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Dol Galo-Galo, kita sudah ngobrol bersama 3 orang luar biasa tadi. Ada Vito, ada Rizky, ada juga Nazar Bayev ya. Dan Dol Galo-Galo, setelah ini ada Sriwijaya yang akan dilanjutkan oleh rekan Willy. Dan saya pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di lain kesempatan. Pro 4 Suara Budaya Nusantara.